Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Kak. Oke. Kemarin udah ngisi tes ya, semuanya udah diisi. Hmm, Kak Rara apa nih motivasinya jadi mentor? Kalau motivasi ya Kak, jujur kalau dari aku sendiri itu aku ngerasa udah punya jam terbang yang cukup sih di Algo gitu. Jadi harus ada sesuatu yang aku lakukan lebih selain cuma jadi TCM. Nah, jadi kalau untuk motivasi mungkin itu sih ya, aku pengen ngalirin aja apa yang aku punya gitu buat menti-menti khususnya. Jadi ilmu yang aku punya itu bisa ngalir kayak air gitu. Jadi kayak konsepnya tuh kalau ilmu tuh aku rasa dia seperti air. Kalau kita ngalirin ke orang, kita juga pasti akan dapat lebih dari orang lain kayak gitu. Jadi aku pengen juga ngeliat gitu menti-menti itu bisa maksimal atas apa yang mereka punya gitu. Jadi bukan cuma jadi apa namanya, jadi sekedar ya udah sekedar berusaha yang kurang maksimal gitu. Tapi aku pengen justru kembangin potensi mereka dari apa yang udah mereka punya kayak gitu sih Kak. Oke. Oke, terus nantinya kan Kak Rara akan menghandle ya lebih dari dua menti lah ya, bisa empat, bisa sampai lima gitu. Gimana tuh cara bagi waktunya, Kak? Kalau untuk bagi waktu ya Kak, kalau dari aku sendiri, mungkin aku planningnya bakal bikin grup sih gitu buat lebih maintain dan mungkin evaluasinya gini kan, menti itu mentoring itu kan dia dikasih timingnya target dalam waktu 2 minggu gitu. Jadi kalau planning dari aku mungkin karena kita kan juga kerja juga jadi STCM dan ada kegiatan lain juga. Jadi aku bakal maksimalin itu sih gitu di 2 minggu itu. Jadi planningnya seefisien mungkin di hari pertama kedua aku pengen kenalin dulu gitu karakter mereka gimana, terus strong pointnya, lowest pointnya gimana, terus enhance juga kasih target gimana nantinya ke depannya gitu. Dan itu di hari pertama kedua prosesnya. Kemudian di hari ketiga sampai ketujuh aku pengen karena kan mereka udah melalui TC juga gitu. Pasti kan udah ada pertanyaan yang bakal ditanyain, udah ada bahan yang buat didiskusi. Nah, di hari ketiga sampai ketujuh itu aku bakal maksimalin juga gitu kayak komunikasi sama mereka, lihat video dari eh, yang sudah TC mereka gitu. Aku bakal evaluasi dari situ dalam bentuk review sama aku pengen meeting juga sih gitu. Jadi biar bisa maksimalin. Nah, jadi di minggu pertama itu bener-bener kayak apa ya? Full buat bisa dibilang trial and error gitu kayak kita bakal diskusi. Nanti di minggu kedua mereka udah bisa lebih pede gitu. Mereka udah bisa lebih pede buat ngadepin klien, buat ngejar target dari yang udah ada gitu. Jadi bisa lebih maksimal di minggu kedua. Jadi bakal mungkin agak padatnya di minggu pertama sih Kak. Gitu. Paling gitu sih Kak. Oke, kalau menurut Kak Rara ya, as a mentor gitu apa sih peran utamanya sebagai mentor? Kalau peran utama ya, kalau misalnya peran utama sih Kak, kalau menurutku ya lebih ke memotivasi sih gitu dari apa yang udah mereka punya. Karena kadang-kadang itu yang aku alamin dulu ya ketika aku baru masuk jadi TCM itu kita nggak merasa punya apa ya backingan atau teman gitu yang bisa diajak diskusi secara maksimal atas apa yang kita bingung gitu. Jadi mungkin aku bakal pushnya di situ gitu untuk teman-teman yang bahkan udah punya semangat lebih. Aku yakin kadang-kadang mereka patah semangatnya di situ. Jadi aku pengen bisa maksimalin apa yang mereka masih bingung gitu, apa yang mereka masih sulit gitu, supaya benar-benar bisa achieve target dari apa yang sudah dikasih sama Algo gitu. Jadi itu kalau untuk mentor mungkin maksimalinnya di situ sih Kak gitu. Kita balikin lagi ke mereka gitu. Kita di sini as a mentor itu ya untuk motivate mereka, untuk menyemangatin mereka, untuk balikin lagi apa yang mereka punya, kita perbesar aja gitu sih kalau dari aku Kak. Oke, oke, thank you Kak Ira. Kalau gitu cukup ya dari aku karena hari ini banyak ya yang akan interview. Nanti untuk next stepnya aku infokan by personal chat ya. Oke, oke, Kak. Tapi BTW berarti kalau untuk mentor ini after this ada step lagi nggak, Kak?
Ada sih, kalau misalkan Kak Rara lolos di interview sama aku ini, nanti lanjut hari Senin interview sama Kak Amanda. Oh gitu, oke oke oke. Itu ya Kak ya. Paling itu. Oke, thank you Kak Rara. Ada lagi yang ditanyain? Oke berarti targetnya nextnya Senin gitu ya kak ya? Ya, Kalau buat next. Senin. Oke oke, thank you kak. Oke. Halo Kak, Halo Kak Vina, pagi. pagi, gimana kabarnya? Baik Kak. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke. Kak Esther, apa nih motivasinya jadi mentor, Kak? Pengen tahu. Oke, motivasi aku untuk jadi mentor yang pastinya Kak, pertama aku pengen berkontribusi ya ke Algonova gitu. Terus aku juga pengen bertumbuh, berkembang, yang mana dengan cara untuk aku bantu orang lain sih Kak gitu. Terus di sini aku juga pengen mempertajam atau mengasah ya terkait untuk skill dari leadershipku, dari komunikasiku, terus dari problem solving. Karena nanti kalau misalnya jadi mentor pun kan pasti akan ada case-case ya yang bikin aku itu jadi lebih apa ya, lebih bisa berkembang lah menurutku terkait untuk kayak masalah dan lain sebagainya. Gitu sih Kak.
Oke, jadi lebih ke mengasah problem solvingnya gitu ya. Mm-mm. Nah, ke depannya ini kan Kak Esther akan jadi mentor gitu ya. Nah, menurut Kak Esther apa sih peran utamanya jadi seorang mentor itu? Oke, menurutku untuk peran utama dari mentor sendiri itu sebenarnya adalah gimana cara kita itu bisa melihat untuk kemampuan atau skill, sorry, dari apa potensi yang ada di dalam diri menti ya, yang bisa kita kembangin gitu, yang pastinya diselarasin sama nilai-nilai yang dipunya sama Algonova sih Kak, kayak gitu. Jadi bagaimana bisa menemukan titik temu lah antara apa yang dimau Algonova sama yang dimiliki atau potensi yang dari mentinya kayak gitu sih Kak. Jadi kita bisa ngeliat lah. Gitu. Oke, kalau plannya sendiri gimana? Plan mentoring ala Kak Esther tuh gimana? Oke, plannya kemarin itu aku sudah sempat kayak buat juga. Jadi nanti kita kan ada 14 hari ya Kak ya. Nanti untuk day one, day one atau day itu gitu ya. Itu nanti waktunya memang untuk kayak kita bangun komunikasi dulu. Aku pengen kenal dulu ya sama mentinya. Supaya kita juga ada bonding juga gitu ya. Ngelihat untuk potensi yang mereka punya, kemampuan. Terus dari segi motivasinya sendiri, dia mau apa gitu ya di sini. Sehingga nanti bisa kita tahu juga ya, bisa selarasin juga. Terus setelah itu yang pastinya bahas juga sesuatu yang memang kalau misalnya mereka belum duti nih, hal-hal teknis apa nih yang mereka masih belum tahu. Itu otomatis aku juga akan jelaskan gitu ya, supaya mereka juga paham dan kedepannya juga nggak ada kendala gitu ya. Terus abis itu kalau misalnya yang sudah duti, pas ketemunya sama aku, mungkin aku akan lebih untuk lihat ya, untuk evaluasi juga dari segi untuk mungkin dari videonya, terus hal apa yang perlu diperbaiki kayak gitu. Terus kalau untuk hari ketiga dan keempat itu memang lebih banyak untuk kayak misalnya nge-review video mereka gitu ya. Jadi kayak video-video yang ada itu di-review terus dilihat lagi gitu ya. Apakah memang masih ada yang harus dikembangin kayak gitu ya. Terus harus diperbaiki. Nanti setelah itu kasih feedback. Terus nanti aku akan ada review lagi untuk melihat progresnya mereka seperti apa kayak gitu. Nah, nanti untuk selanjutnya mungkin lebih ke coaching, ke evaluasi sama refleksi sih Kak gitu. Karena nanti kan ke depannya lebih mempersiapkan dia untuk lolos probation ya pastinya kayak gitu sih. Oke, kalau ngatur waktunya gimana tuh antara permentoran dengan apa jadwal TC-nya gitu? Oke, kalau untuk atur waktunya kemarin sih aku juga sudah sempat arrange ya Kak ya. Itu mungkin lebih banyak ke pagi gitu ya. Pagi mungkin aku sediain waktu 2 sampai 3 jam untuk kita misalnya mau catch up atau mungkin nge-review. Nah, terus nanti aku kan dari start biasanya jam 2 itu aku sudah prepare ya untuk dutiku sendiri. Itu biasanya aku selesai mungkin di sekitar jam antara 8 atau setengah 9 gitu ya. Paling cepat sih biasanya setengah 9 itu atau jam 9. Nah, nanti after itu kalau misalnya memang mau catch up lagi atau mau online atau mungkin mau review video akan dilakukan di situ atau mungkin di sela-sela ketika misalnya TC nih mungkin jam kosong pas TC kayak gitu. Itu bisa aku lakukan. Paling gitu sih, Kak. Itu apa tuh polanya lebih ke one on one atau one on group tuh? Itu nanti menurutku lebih tergantung sih Kak gitu. Karena kalau misalnya one on one itu memang kalau misalnya dari mentinya lebih suka one on one atau mungkin kalau misalnya nih ada problem yang sama gitu ya. Mungkin kayak misalnya aku sama Kavina menti gitu ya. Nah, terus abis itu kita sama nih. Nah, itu mungkin aku akan jadikan grup kayak gitu. Jadi nanti tergantung kondisi dan situasinya. Tapi yang pastinya aku pengennya maksimal juga sih. Oke, jadi Kerja masih bisa ya. ya. Nanti kan kita nggak hanya handle satu atau dua menti ya, bisa empat Mm-mm. menti sekaligus, bisa lima tuh ya. Gitu. Oke, jadi bisa di set juga prioritasnya seperti apa. Oke, ada yang tanyain nggak, Kak Esther? Aku kemarin sempet ini sih Kak, kan aku ngatur jadwal ya Kak ya. Hmm? Nah, biasanya kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu kan memang aku dari pagi ya gitu ya. Nah, Ya. sama ini, kalau misalnya day off, itu apakah memang wajib untuk kayak aku menyisihkan waktu ataukah aku boleh off? Itu aja sih. Hmm, boleh aja, tapi ya itu tadi ya prioritasnya ya harus dibagi. Kalau misalkan mentinya lagi butuh ya harus ready gitu. Mm, mm, Atau misalkan nih si TL-nya lagi off, pasti kan mereka hubunginya ke mentor dulu ya. mm, mm, Itu mm, mm. sih, jadi ya walaupun sedang off ya harus siap ya untuk hal-hal seperti itu Oke, berarti gitu. tapi maksudnya tetap standby aja gitu ya.
nggak standby Hmm. gitu. Atau mau Am- atau misalkan bersedia meluangkan waktunya juga entah untuk treatment ya. Pokoknya selain hari Sabtu dan Minggu itu kalau bisa sudah nggak ada treatment karena kan mereka juga full duty, Kak Esther full duty. Jadi mm, Senin sampai Jumat itu bisa dimaksimalkan untuk treatmentnya seperti apa mm. gitu, feedback, terus checking video dan segala macamnya gitu. Mhm. Oke. Nah, sama ini Kak, kalau misalnya kan kita kadang menti itu kan datang ke kita kan nggak selalu hari weekdays ya, gitu ya. Bisa jadi nanti ketemunya mungkin di weekend atau apa. Nah, itu kita boleh menggeser nggak? Misalnya kayak Sabtu Minggu, oke, kita belum bisa ketemu nih. Misal memang belum bisa ketemu ya dalam artian, tapi kita tetap komunikasi gitu, itu bisa nggak? Atau gimana ya? Kalau bisa timelinenya adalah sebelum mereka duty udah ketemu, entah itu harinya apa ya, gitu. Kan sama, mentor-mentor yang lain juga gitu. Hmm? Walaupun mereka off, walaupun mereka Sabtu Minggu duty, nyempatkan waktunya lah untuk meeting dulu sama mereka gitu. Karena ada Hmm? juga yang masuk ke mentor itu hari Jumat gitu ya, atau hari Sabtu Hmm? gitu. Terus minggunya mereka duty atau Oke. Sabtunya mereka duty. Nah, berarti kan sebelum jadwal duty mereka sebelum jadwal duty mereka udah ketemu dulu tuh sama mentor gitu. Mm-mm. Jadi ya mentor kalau ya kalau bisa dibilang nggak ada day off-nya ya gitu Kak. Oke. Gitu. Gimana nih menurut Kak Esther? Ready nggak untuk hal itu gitu? Ya, dicoba dulu sih, Kak. Karena Oke. kalau misalnya nggak dicoba kan aku juga nggak tahu ya gitu ya untuk ini. Jadi belajar manajemen waktu juga sih. Gitu. Oke, oke kalau gitu itu aja mungkin dari aku. Nanti next step-nya akan aku infokan di personal chat ya gitu. Kalau memang Kak Esther lolos di interview hari ini, nanti hari Senin lanjut dengan Kak Amanda interviewnya. Gitu ya. Oke, thank you so much Kak Esther. Bisa dilanjutkan Oke. aktivitasnya. Ya, terima kasih Kak Vina. Thank you. Aku live ya, Kak. Oke. Halo pagi Kak, Halo, pagi Kak Adit. Gimana kabarnya? sehat dong Alhamdulillah. Kakak sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, ini kita langsung mulai aja ya. Kak Adit ini start jadi TCM mulai bulan apa ya? Aku first duty 31 Januari untuk pas probation ya. First duty 31 Januari. Tiga puluh Berarti satu pas Januari. probation selesai di 2 minggu setelahnya, berarti pertengahan Februari kurang lebih. Oh, dutinya pertengahan Februari ya. Hmm, selesai, selesai probation maksudnya, selesai probation pertengahan Februari. Tapi kalau duty pas probationnya 31 Januari. Gitu. Oke. Ya, ya apa nih motivasinya ingin jadi mentor? Kak Adit boleh. Motivasinya, salah satunya ini sih Kak. Yang aku percaya sih ya, ngelihat teman-teman yang lain, termasuk juga Kak Vina, Kak Queen yang lain, semakin banyak kita sharing, semakin banyak kita berbagi, kita juga jadi ada untuk pembelajaran ke diri sendiri atau self improvement kurang lebih. Salah satunya itu. Terus salah satunya sih aku juga ngerasa beberapa kali kan kalau Kak Vina kena apa, kenal Kak Queen juga, Kak Queen kan sering kali mendelegasikan beberapa tugas ya untuk misalnya contoh Adit tolong bantu untuk handle Vikar misalnya. Nah, selama probation tolong sampai dia lulus ya. Nah, itu jadi kemarin selama probation tuh contoh Vikar, Afrina ataupun yang lain. Jadi saat aku coba untuk handle, aku juga ada salah satu kebanggaan tersendiri sama ada rasa puas tersendiri. Puasnya apa? Oh, aku ada self reminder juga nih di saat aku sharing dengan teman-teman itu. Ternyata aku juga sambil ngingetin diriku sendiri. Pertama. Yang kedua, di saat aku berusaha untuk sharing mengenai beberapa product knowledge agar mereka bisa upgrade, ternyata aku sendiri juga tanpa sadar uh, upgrade diri sendiri. Kurang lebih itu. Nah, di saat mereka lulus itu menjadi sebuah kebanggaan juga salah satunya. Nah, itu menjadi motivasi buat aku, oh ya aku harus bisa lebih bagus terus nih, biar teman-teman juga bisa lebih bagus. Itu sih, Kak. Oke. Itu memang ada pengalaman kemarin handle siapa tuh tadi Fikar dan kawan-kawan itu ya? Atau Ya, gimana? ya emang waktu itu sih sempat ngehandle cuma dua sih, Kak. Baru Fikar Siapa? sama Afrina ya.
Fikar Fikar sama Afrina Afrina. sama Oh, oke. satu lagi ada tapi dia ini namanya Elsa ya. Mm. Elsa dari tim 2. Dia kebetulan kan satu tim probation sama Fikar gitu. Nah, karena aku sering ngobrol sama Fikar, dia sering ikutan. Ujungnya karena sering ikutan itu, jadinya dia sering nanya gitu. Jadi kurang lebih bertiga itu sering tektokan bareng sampai sekarang. Oke. Asik Kak. Oke, oke, nice. Terus kalau menurut Kak Adit sendiri nih, peran mentor itu apa sih peran utamanya ya? Peran utama mentor salah satunya sih eh, kita menjadi salah satu wadah ya kita bisa menjadi telinga, bisa menjadi mulut juga bagi para menti istilahnya itu. Artinya gimana? Oh, di sana ada kan semua cerita ataupun mungkin kendalanya pertama. Nah, di saat ada kita sudah mendengarkan semuanya, kita pun sebagai mulutnya juga, kita akan menyampaikan beberapa solusi dan cara-caranya untuk menghandle kendala-kendala itu. Oke, jadi sebagai seorang yang punya solusi Jadi atas kita harus imbang problemnya sih Kak. mentor ya. Kurang lebih itu. Agak putus-putus, Kak. Betul. Baik. Aku agak putus-putus nggak? Sorry. Iya, Agak putus-putus ya? Sorry, wait. Tiba-tiba ngedon. Wait, aku ganti jaringan ya. ya. Aku ganti jaringan. Coba. Coba. Oke, udah ya. Nah, udah. Kita Oke. ganti baru. Ya. Nah, aku lanjut ya, Kak Adit ya. Jadi, next kan kita akan Baik. handle lebih dari dua menti ya. Bisa empat, bisa lima gitu ya. Nah, Ya. gimana? Bersedia nggak akan Oke. itu gitu? Bersedia sih, Kak. Terus gimana cara atur waktunya? 4 sampai 5 tuh, tapi ada. Oke, atur Hmm. waktunya sih kita banyak sih Kak atur waktu. Karena memang kan kalau untuk sebagai trial cost manager sendiri kan kita memang kurang lebih untuk jam kerja kita kan kita atur sendiri yang pertama ya. Nah, kita tuh bisa tentukan dengan menti juga kapankah kita bisa one on one ataupun sharing session gitu. Nah, itu nanti kita bisa sesuaikan dengan satu persatu yang lainnya gitu. Kurang lebih itu sih Kak. Oke, saat ini udah nge full Tapi di TCM aja ya? Maksudnya nggak ada full job itu sama lain aja sih. TCM aja ya? Nggak ada. Paling paling ini aja sih. Yang dagang itu aja. Oh iya, Gitu doang. oke. Ya, ya, ya. Terus kalau plan mentoringnya seperti apa nih? Timeline, lebih ke timelinenya itu kalau Kak Adit gimana? Oke, timeline sih mungkin pertama aku akan coba pasti kan nanti beberapa data aku akan coba kenalan dulu. Aku akan coba cari tahu dulu. Yang pertama sih aku coba untuk melatar belakangi dari setiap menti ya kayak agar mereka nyaman dulu. Karena kan kebanyakan juga beberapa aku juga ngobrol sama teman-teman yang lain yang mungkin yang sudah jadi mentor. Ada beberapa yang memang mentinya itu jadinya kurang kurang bisa sharing, kurang bisa terbuka. Nah, itu aku mungkin mengindikasikan mungkin ada salah satunya tidak kesamaan latar belakang. Makanya nanti aku akan coba samakan latar belakang dulu. Aku akan coba samakan pendapat dan persepsi. Nanti kalau dia memang sudah nyaman, nah di situ aku akan coba uh, beberapa sharing mungkin tentang produk knowledge ataupun yang lainnya. Yang jelas sih nanti akan sambil berjalan sih Kak. Nanti sambil dia TC, first duty misalnya, aku akan coba cek lagi apa kendalanya dan segala macamnya. Yang jelasin nanti mungkin sekitar eh, tetap akan ada one on one ya antara aku dan beberapa menti misalnya dijadwalkan. Nanti kurang lebih seperti itu. One on one-nya apa tuh bahasanya? One on one berarti sharing session ya istilahnya ya antara aku dengan menti tadi. Misalnya setelah duty, nah aku pasti akan coba pastikan kira-kira kendalanya di apa nih, gitu. Kendalanya di bagian mananya. Karena kurang lebih kita kan dalam Trepas ada beberapa part ya. Kurang lebih ada 4 part. Jadi ada greetings, terus ada practical, presentasi sama nego. Nah, dia ada kendala di mana? Aku akan coba gali lagi sampai dia bisa upgrade lagi. Nanti setelah itu di TC berikutnya, kalau memang dia ada beberapa kendala lagi, aku akan coba one on one. Tapi sebelum itu juga, sebelum first duty, aku akan coba arahkan dia untuk bisa shadow juga sih, Kak. Gitu, sambil beberapa baca-baca product knowledge juga. Kurang lebih itu. Oke.
Oke, kalau gitu cukup dari aku. Dari Kak Adit ada yang mau ditanyakan? Mau tanya satu sih Kak, kira-kira kalau untuk apa namanya, tadi kurang lebih kan sekitar 4 sampai 5 orang ya. Nah itu nanti apakah ditentukan melalui gendernya atau bebas-bebas aja Kak? Melalui apa, sorry? Melalui gender misalnya, oh Adit nanti handle-nya Oh, cowok-cowok enggak. semua ya? Oh bebas Enggak. aja berarti yang random aja ya? Bebas Oh, gitu. siap. Oke Misal sih. nih, oh ya sorry, aku ada last question ya. Misal Oke. kondisinya si Menti ini duty di hari Sabtu Minggu gitu ya. Ya, Nah, misal Kak Adit off di hari Jumat gitu ya. Nah, apakah ya. Kak Adit ya udah day off dulu aja, menyusul nanti untuk meet dengan mereka atau bersedia meluangkan waktu untuk meet dulu walaupun di day off-nya? Oh nggak apa-apa Kak, justru dengan day off itu kan sebuah peluang untuk bisa ngobrol dengan teman-teman. Gitu. Sebenarnya day off itu kan sebenarnya bisa jadi peluang buat kita ngobrol sama yang lain gitu. Kurang lebih itu. Karena day off nggak cuma buat istirahat sih Kak. Kan ngobrol juga kan nggak terlalu banyak makan tenaga. Apalagi cuma sharing session juga, cuma sharing session kan kita juga sharing-sharing jadi jatuhnya kan nambah temen juga gitu sih Kak. Oke, oke kalau gitu clear dari aku. Nanti kalau misalkan hari ini lolos interview dengan aku, nanti lanjut interview dengan Kak Amada di hari Senin ya. Nanti Oke, untuk info selanjutnya aku infokan by personal chat gitu ya. baik. Oke, thank you Kak Adit. Silakan Terima kasih dilanjutkan banyak, aktivitasnya Kak Rina. ya. Sama-sama. Mari, selamat siang. Siang. Izin ya. Ya.